nama saya Cynthia Bunga Belia dengan NIM 23042021. Saya adalah mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah teori sosial dan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibi, Esos MSc. Oke, topik pembahasan saya kali ini yaitu mengenai eksplorasi nasionalisme dalam konteks modern. Berikut adalah sistematika materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua pembahasan, yang ketiga saran atau solusi, dan yang keempat referensi. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nasionalisme adalah ideologi yang telah menghasilkan perubahan signifikan dalam sejarah dunia. Dalam era modern, eksplorasi nasionalisme terus berkembang dan menghadapi tantangan baru. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan konflik etnis politik menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme saat ini. Eksplorasi nasionalisme dalam konteks modern mencerminkan perubahan dinamis dalam identitas dan kedaulatan bangsa di tengah globalisasi. Faktor-faktor seperti media sosial, migrasi, dan interkoneksi global memengaruhi cara individu dan komunitas mengartikan dan merespons konsep nasionalisme. Perubahan ini dapat menciptakan tantangan baru terkait pemeliharaan identitas budaya dan pemersatuannya di era digital yang terus berkembang. Selanjutnya mengenai pembahasan, definisi dan konsep nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan rasa identitas, kesatuan, dan kebanggaan terhadap suatu negara. Konsepnya mencakup loyalitas terhadap negara, budaya, dan masyarakat yang bersangkutan. Seringkali diiringi oleh semangat untuk mencapai kemandirian politik atau pemeliharaan kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Globalisasi, 2. Teknologi dan media sosial, 3. Migrasi dan multikulturalisme, dan yang keempat yaitu ekonomi. 1. Globalisasi. Globalisasi dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia, termasuk dalam hal nasionalisme. Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin saling terhubung, sehingga informasi dan budaya dari berbagai negara dapat dengan mudah menyebar. Teknologi seperti internet dan media sosial telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan budaya tersebut. 2. Teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial memiliki peran penting dalam memperkuat nasionalisme melalui informasi yang tersebar luas. Teknologi seperti internet dan media sosial telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, termasuk informasi tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Informasi-informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan identitas nasional mereka, serta menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap negara. 3. Migrasi dan multikulturalisme. Migrasi dapat mempengaruhi konsep nasionalisme dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran akan identitas nasional, 2. Memperkuat rasa solidaritas nasional, 3. Menciptakan konflik antar etnis atau antar kelompok. Keberagaman budaya
dapat mempengaruhi konsep nasionalisme dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran akan identitas nasional. 2. Memperkuat rasa toleransi dan inklusi. 3. Menciptakan konflik antar etnis atau antar kelompok. 4. Ekonomi. Hubungan antara ekonomi modern dan nasionalisme adalah hubungan yang kompleks dan saling terkait. Keduanya dapat saling mendukung, tetapi juga dapat bertentangan. Ekonomi modern dapat memperkuat nasionalisme dengan cara 1. Menciptakan kemakmuran. 2. Membuat masyarakat lebih bersatu. 3. Meningkatkan rasa identitas nasional. Ekonomi modern juga dapat melemahkan nasionalisme dengan cara 1. Menciptakan kesenjangan sosial. 2. Meningkatkan ketergantungan terhadap negara lain. Kemudian contoh-contoh kasus. Yang pertama, Brexit di Inggris, yaitu analisis referendum Brexit. Yang kedua, peran nasionalisme dalam keputusan keluar dari Eropa. Kemudian gerakan pro-Katalan di Spanyol menggambarkan semangat nasionalisme Katalan dalam tuntutan untuk kemerdekaan dan otonomi penuh dari Spanyol. 3. Kasus India dan Pakistan menjelaskan konflik berkepanjangan yang dipicu oleh nasionalisme, agama, dan klaim teritorial. Selanjutnya, saran atau solusi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap identitas nasional berbagai kelompok. Yang kedua, memperkuat pendidikan multikulturalisme dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang ketiga, mendorong dialog dan komunikasi yang lebih baik antar kelompok nasionalis untuk mengatasi ketegangan dan mencari solusi damai. Kemudian mengenai referensi. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu dalam konteks modern, nasionalisme memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar rasa cinta tanah air atau patriotisme. Nasionalisme modern juga mencakup kesadaran akan identitas bangsa, semangat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, dan komitmen untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Nasionalisme modern muncul seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat telah mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan mengenal budaya dan peradaban bangsa lain. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi nasionalisme karena dapat melemahkan rasa identitas dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Oleh karena itu, nasionalisme modern harus dimaknai secara positif dan konstruktif. Nasionalisme harus menjadi kekuatan yang mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama untuk membangun bangsa yang lebih baik. Nasionalisme juga harus bersifat terbuka dan inklusif sehingga dapat merangkul seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai materi tersebut. Jika ada salah dan jangkalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.